Itu menghambat hidupmu, jadi malas melakukan apapun. Membuatmu depresi, membuatmu cemas untuk keluar rumah. Aku kecelakaan mobil. Kau tahu, jatuh. Dan aku sangat depresi. Jadi John datang, dia punya 3 kondisi yang memengaruhi kulit kepalanya. Acne keloidalis nuchae di belakang kepala. CVG, lipatan kulit kepala yang tampak seperti otak. Lalu, selulitis dissecans, yaitu saat kau punya banyak bisul, yang mengeluarkan nanah. Inilah Bumbinator, tiap perjalanan mulai dari penyembuhan dan tiap akhir awal yang baru. Mungkin terdengar, kau tahu, tidak penting atau konyol bagi seseorang untuk berpikir kau tahu, menyakiti diri sendiri karena penampilan mereka. Ini benar-benar menghambat hidupmu. Jadi malas melakukan apapun. Membuatmu depresi, membuatmu cemas untuk keluar rumah. Aku ingin sepupuku kembali. Anak kami butuh paman. Inilah Bumpinator. Setiap perjalanan diawali kesembuhan, dan setiap akhir adalah awal baru. Kasus Hanwar adalah kasus folikulitis decalvans yang sangat menarik. Sangat parah, separah mungkin. Saya akan gunakan pendekatan non-tradisional untuk mengatasinya. Selesai, ini waktunya berpisah. Persahabatanmu dengan benda ini sudah berakhir. Beberapa minggu ke depan cukup penting untuk penyembuhan luka, terutama 5 hari pertama. Aku ada kejutan. Lihat ini. Itu dia. Wow, gila. Sedikit kabar terbaru untuk menunjukkan seperti apa kemajuannya sejauh ini. John, saya punya kejutan untuk Anda. Saya sangat senang bisa menyambut Anda dan ingin mengucapkan selamat datang. Halo, Halo. apa kabar? Silakan duduk. John memiliki kasus yang sangatlah tidak biasa. Ini sungguh tidak biasa. Dia memiliki gabungan 2 kondisi yang berbeda. Salah satunya adalah acne keloidalis nuchae, yaitu benjolan besar yang ada di bagian belakang kepala. Namun selain itu, dia juga menderita selulitis dissecans, yaitu lipatan yang Anda lihat di bagian atas kepala, lipatan kulit kepala. Bentuknya hampir seperti permukaan otak dan disertai dengan banyak cairan purulen seperti nanah, hampir seperti bisul yang terbentuk di berbagai bagian kulit kepala. Itu selulitis dissecans. Jadi, ada 2 kondisi, acne keloidalis nuchae di belakang kepala dan selulitis dissecans memengaruhi sisa kulit kepalanya. Perawatan apa yang menurutmu paling bermanfaat sejauh ini? Jujur, tak ada yang berhasil. Malah makin parah. Jadi, gejala terganggunya apa? Karena ini benjolan besar, jadi terlihat seperti aku punya kanker atau cuma benjolan besar. Jadi terlihat aneh. Ya, itu menarik perhatian. Saat berbareng, pecah dan Kamu mengeluarkan cairan. hal lain. Kami memeriksa tes darah yang disebut hemoglobin A1C yang memberitahu kami tentang toleransi glukosa dan kecenderunganmu terhadap diabetes, dan hasilnya cukup tinggi. Jadi karena itu kami memutuskan, dan saya sudah berdiskusi dengan John, dan dia setuju, kami akan memulainya dengan perawatan penurunan berat badan generasi baru ini. Semaglutida adalah perawatan pilihan saya. Jadi kami akan memulai program itu dan memantau berat badannya secara bertahap. Ini bukan darurat.
Saya pikir kita bisa menunggu sampai berat badannya mencapai kondisi yang lebih ideal agar kesehatan secara keseluruhannya membaik sebelum kita mempertimbangkan tindakan medis besar. John sangat setuju. Jadi kita akan jalankan itu dan lihat perkembangannya. Waktu ke pertemuan itu, saya cuma duduk di mobil dan nangis. Sungguh menakjubkan. Saya mendapat bantuan semacam ini. Ini seperti pepatah, sambil menyelam minum air. Dia membantu saya menurunkan berat badan, sekaligus melakukan operasi. Ini adalah hal yang saya perjuangkan seumur hidup. Saya senang dan sangat bersemangat menghadapi tantangan ini. Tahu dia akan membantu kondisi kulit kepala saya, tapi saat dia bilang akan membantu saya menurunkan berat badan, saya sangat gembira dan terharu karena ada seseorang yang benar-benar tulus membantu saya. Hei, apa kabar? Baik, kalian? Ya, Hai Kak. Ya sudah lama. Kamu kurusan ya bro? Nge-gym? Ya, tenggul. Itu salah. Dan semacam. Nah keren bro. Ya lama tidak bertemu. Kenangan masa kecil kita tumbuh bersama. Kami ada sekitar 15 orang. Kami semua tinggal di rumah yang sama dan sedang berjuang. Kami selalu sangat dekat. Dia lebih tua dariku. Selalu seperti kakak bagiku. Kami sering mengundangnya ke banyak acara keluarga kami, tapi seringkali dia tidak datang. Dan itu karena saya pikir ukuran ruangan, jumlah orang yang datang, saya pikir, tahu kan, dia merasa. Dan saya tidak menyalahkannya. Anda jadi tidak percaya diri. Ini seperti kesempatan kedua dalam hidupnya, di mana dia merasa. Dia sangat ketat dengan dietnya. Dia mulai berolahraga lagi. Kakinya bahkan patah sekitar 6 minggu lalu, dan dia masih tetap ke gym. Dia benar-benar berusaha keras, dan saya melihat kembali semangat hidup itu dalam dirinya, yang ingin menjadi versi terbaiknya. Tak ada yang dapat menghentikannya. Aku sangat berterima kasih pada dokter ini karena memberinya kesempatan. Karena jika tidak, dia mungkin tidak akan ada di sini. Waktu di tempat kerja, saya membukakan pintu untuk bos, GM saya. Dia melewati saya, menatap saya dan berkata, "Ya Tuhan, kamu jadi kurus sekali." Dia bilang, "Aku benci kamu." Dia bilang begitu. Dia bilang, "Kamu bagus." Dia bangga padamu, berhasil menurunkan berat badan. Hai Pak Biskomi. Hello. Apa kabar? Baik, kabarmu? Saya rasa dia sekitar 13 tahun saat dia mulai pubertas dan mulai berjerawat. Dan kami sadar kalau itu muncul di belakang kepalanya. Yang pertama menyadarinya tukang cukurku waktu potong rambut. Dia menyinggung soal benjolan-benjolan itu. Aku mulai memperhatikannya. Tiap kali coba, selalu. Seperti gagal lagi kan? Setahun berlalu, kamu ke dokter kulit. Dan mereka bilang, coba obat ini. Lalu kamu ikut. Lalu kamu frustrasi dan pasrah. Setahun, 2 tahun, berlalu lagi. Ada yang bilang, oh coba dokter ini. Lalu kamu pergi ke dokter itu. Dan akhirnya sampai ke titik seperti sekarang ini. Dan akhirnya dia berhasil menemukan dokter. Untuk membantunya mengatasi kondisinya. Dan dokter itu langsung tahu penyakitnya. Dia pulang sangat gembira setelah bertemu dokter. Dia bilang, "Ya Tuhan, ini penyakitku. Ada namanya, dan ada yang bisa dilakukan." Saya pergi ke dokter lain, ke dokter Pimple Popper. Mereka melihat betapa parahnya dan bilang sudah terlalu parah untuk bisa mereka bantu. Dia merujuk saya ke dokter Umar dan menurut saya, beliau adalah yang terbaik di industri ini. Saya cari di Google dan saya lihat betapa hebatnya. Beliau memiliki yayasan nirlaba, Hair Peace Foundation. Itu sistem yang beliau buat untuk menyeleksi orang yang memenuhi syarat untuk pekerjaan amalnya. Semua biaya ditanggungnya. Jadi saya coba saja dan mendaftar. Beberapa minggu kemudian, mereka menelpon saya kembali, menyuruh saya datang untuk janji temu.
Kamu senang? Iya. Gugup tapi gembira. Sekarang tiba hari operasi. Whore. Siap ya. Wow, bisa pakai topi baru. Ya, topi baru. Rambut bisa di-fade sekarang. Oh, ya. Penyata rambutmu pasti senang. Iya, dia senang. John, Dokter. Apa kabar? Baik. Dan ini siapa? Cheyenne. Cheyenne. Hai. Anda. Kakak. Akhirnya bertemu keluarga. Ya, terima kasih. Senang bertemu. John, sudah siap? Siap. Ada kabar baik. Kabar baik sekali. Saya tahu berat badan Anda sudah diperiksa. Setiap minggu kan, kami memberimu semaglutida. Ceritakan, saya yakin kau pernah coba turunkan berat badan. Apa saja yang sudah dicoba? Saya coba diet keto. Saya sudah coba, apalagi ya, puasa intermittent. Ya? Saya coba tak makan. Sudah saya coba semuanya. Benar-benar semuanya. Sungguh. Ya, saya harus mengubah pandangan, perlakuan, dan juga hubungan saya dengan makanan. Semua harus berubah. Pola makan, olahraga, segalanya. Dan ini perlu kamu tahu, jadi semaglutida, Yang kau dapat sudah 4 bulan. Ya, beratmu turun 32 kg. Hampir 33 atau 32,9 kg dalam 4 bulan. ya. John sudah penuhi semua syarat dan dengan begini tidak ada lagi yang menghalangi kita. Kami akan lanjutkan operasi. Kami semua antusias untuk menghilangkan benjolan sial ini yang telah mengganggu pasien saya tercinta selama 7 tahun. Siap musnahkan benjolan ini. Inilah Bumpinator, awal tiap perjalanan adalah penyembuhan, dan akhir adalah awal yang baru. Di samping pengangkatan lesi AKN, bagian dari upaya kami untuk menangani selulitis dissecans dan bahkan CVG adalah dengan melakukan penyuntikan lemak nano. Jadi Anda lihat saya mengambil lemak dari perutnya. Kami memprosesnya melalui serangkaian proses tertentu di mana lemaknya diputar dan pada dasarnya disaring lewat filter-filter khusus. Proses itu akan melepaskan sebagian sel punca dalam lemak nano yang kami temukan yang terbukti memiliki sifat regeneratif yang sangat kuat. Sekali lagi, tujuan utamanya adalah mengangkat AKN sepenuhnya. Dan sebanyak mungkin penyakit lesi selulitis dissecans atau CVG yang bisa kita angkat bersamanya. Saya bisa kembali jadi diri saya sendiri. Saya orangnya supel, suka keluar, kumpul, dan menghabiskan waktu dengan orang. Jadi saya pikir itu akan membuat saya lebih supel dan ingin keluar melakukan hal-hal, menikmati hidup lagi. Tanpa khawatir orang akan menatap atau bertanya tentang kepala saya. Jadi, saya merasa beban yang selama ini menghimpit pundak saya telah terangkat. Saya tidak perlu lagi mengkhawatirkan hal itu, sehingga saya bisa hidup dengan lebih tenang dan bebas dari pikiran yang membebani. Untuk memusnahkannya. Operasinya berjalan lancar. Sekali lagi, di sini kami berusaha memastikan untuk mendapatkan bidang jaringan yang tepat serta mengendalikan pendarahan. Kami harap begitu, dan saat semuanya menyatu, bagian belakang kepalanya akan terlihat alami. Jadi, dengan memutus pasokan sitokin inflamasi yang menjadi penyebab utama CVG dan selulitis dissecans melalui pengangkatan AKN serta penurunan berat badan, kami sangat berharap kondisi selulitis dissecans dan CVG ini akan terhenti atau setidaknya menunjukkan perbaikan yang signifikan. Selain itu, kami juga memberlakukan berbagai tindakan lain untuk selulitis dissecans yang saat ini bersifat non-bedah. Ya Tuhan, kamu terlihat bagus. Bagaimana hasilnya? Lancar. Lebih baik dari dugaan.
Dia harus mengangkat lebih banyak dari dugaan, tapi semua berhasil. Kelihatannya sangat bagus. Sekali lagi, saat menjalani operasi ini, kenapa kita hanya melakukan pengangkatan AKN saja? Itu karena dia memiliki kombinasi yang tidak biasa, tapi bisa terjadi, yaitu selulitis dissecans yang disertai dengan acne keloidalis nuchae. Sebenarnya, kami menulis makalah yang menunjukkan bahwa itu adalah satu hal yang harus kami perhitungkan saat memeriksa acne keloidalis nuchae, karena kadang-kadang ini terkait dengan folikulitis decalvans yang lebih sering, atau bahkan selulitis dissecans, seperti kasus John. Faktor pemicu selulitis dissecans sama dengan pemicu acne keloidalis nuchae, juga pemicu CVK atau lipatan kulit kepala. Dengan pemahaman kami mengenai pemicu kondisi ini, hipotesis awal kami adalah bahwa AKN adalah penyebab utama yang kemudian memicu produksi sitokin dan faktor pertumbuhan yang berperan dalam pembentukan selulitis dissecans serta CVG. Pemikiran kami saat ini adalah memutus pasokan sitokin-sitokin tersebut. Dengan begitu, mesin pendorong utama selulitis dissecans dan CVG akan dinonaktifkan, yaitu dengan mengangkat AKN yang menjadi sumbernya. Inilah Bumpinator, tempat setiap awal adalah penyembuhan, dan setiap akhir adalah permulaan yang baru. Ini menghambat hidupmu, jadi tak mau apa-apa. Tada! Jadi, bagaimana perasaanmu? Enak, rasanya enak. Kebas? Sakit? Iya, kebasnya agak hilang, tapi masih terasa di seluruh kepala. Cukup banyak yang kami angkat. Ya, ditimbang? Ya. Berapa beratnya? Nah, bagaimana kalau kamu lihat dulu? Setelah itu, coba tebak kira-kira berapa beratnya. Oke. Bagaimana? Siapkah Anda? Tidak. Siapkah Anda? Tidak. Berasa tidak. Astaga, astaga. Di episode berikutnya, kami ungkap momen perubahan hidup John, transformasi yang menyentuh semua di sekitarnya. Dia melakukan segalanya untuk menolong, mengubah hidup orang, dan itu. Di zaman sekarang, sungguh luar biasa menemukan dokter yang begitu peduli pada pasiennya. Jangan lewatkan momen John di episode Bumpinator selanjutnya. Satu detik, 2 detik, 3 detik, lalu kami hentikan prosedurnya. Saya akan mengatakan hal utama yang saya amati adalah lebih sedikit mata yang memperhatikan saya sehingga saya bisa menjadi sedikit lebih anonim dan tidak terlalu menonjol. Saya tidak lagi menonjol, setidaknya karena penampilan fisik atau hal lain yang tidak saya inginkan. Silakan masuk. Baiklah. Senang bertemu, Dr. Billy. Gimana? Lancar. Terima kasih. Kau tahu, foto sebelum dan sesudahmu terakhir kali aku melihatmu, perubahannya masih. Hari ini. Baik. Jadi, kamu sudah berjuang untuk ini, kan? Siap diperlihatkan? Iya, sedikit cemas, tapi kita lihat nanti. Baik, ayo. Baiklah. Luar biasa, ini menakjubkan. Semuanya sirna, AKN-nya hilang. Ada sedikit jaringan parut hipertrofik.
Semua itu akan pulih seiring waktu. Bagi siapapun yang mengalami masalah kulit serupa dengan yang saya alami, saya akan katakan, hal terpenting adalah untuk terus mencari solusi dari para ahli medis yang berkualitas yang sanggup menolong Anda. Dr. Sanusi jelas ahli menanganinya. Setelah Anda menemukan solusi itu, jangan sampai diri Anda sendiri menjadi penghalang. Baik itu masalah perjalanan, masalah keuangan, atau masalah jadwal, bekerja samalah dengan orang di sekitar Anda untuk menyelesaikan masalah-masalah kecil itu agar Anda bisa terus melangkah maju. Ini adalah kisah Billy. Saya cukup senang dengan hasilnya pada tahap ini, baik secara fisik maupun dampak emosional yang saya amati pada Billy. Dia benar-benar bahagia dengan hasil ini, seperti saya juga. Bertahun-tahun saya bersembunyi di balik topi, syal, dan tembok pemisah dari orang. Bekas luka saya menceritakan siapa saya. Tapi sekarang aku sadar, itu hanyalah satu bab. Inilah aku, tak sembunyi, tanpa malu. Jika kisahku bantu seseorang percaya, penyembuhan itu mungkin. Maka semua layak. Bekas luka membentuk kita, bukan mendefinisikan. Kita berhak menulis ulang kisah kita. Inilah Bumpinator. Tiap perjalanan bermula dengan penyembuhan, dan tiap akhir adalah awal baru. Di episode berikutnya, temui Festus yang menderita keloid ekstrim sepanjang hidupnya. Saya tidak akan berbohong dan mengatakan bahwa penyakit ini tak ganggu. Tahun demi tahun, itu membentuk dirinya, memengaruhi rasa percaya diri dan interaksinya. Bagi Festus, setiap lirikan dan bisikan adalah pengingat yang hilang. Dan kami pikir itu akan menghilang atau mengecil. Tapi bukannya mengecil, malah mulai jadi makin besar. Kini, ia mengambil langkah berani, mempercayakan Dr. Umar dan timnya demi kesempatan kedua dalam hidup. Saya tak sabar keluar rumah tanpa tatapan aneh. Mulai menatapku aneh. Itu hari yang luar biasa bagi saya. Perjuangan seumur hidup, momen transformasi. Akankah Festus melihat pantulan diri yang ia nantikan? Inilah Bumpinator, tempat setiap perjalanan penyembuhan berakhir dengan awal yang baru.